Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bagaimana caranya? Dengan mulut percaya, engkau dibenarkan. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Haleluya. Jadi terima Yesus dalam hidupmu, dan terima juga sekaligus hidup yang kekal di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Kenapa saya sering mengatakan ini? Karena saya sadar kita berdoa, kita dapat kekuatan, kita beriman, kita dapat kekuatan, kita baca firman Allah, kita dapat kekuatan iman, dan lain sebagainya. Itu sebabnya doa dan harapan saya, kita semua menikmati kekuatan-kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang seharusnya kami mengerti. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22 demikian bunyi firman Allah. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, ya, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ini adalah satu bagian dari Trinitas Allah yang bekerja bersama-sama, ya. Ya, Allah itu Esa, tapi tiga pribadi, co-eternal, ya, sama-sama kekal, co-equal, sama-sama sederajat, ya, one substance, ya, hakikat, sehakikat, ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Ini unik, hubungan yang unik dan sangat tidak bisa dimengerti, dan tidak ada bisa gambaran yang jelas seperti kita rojo dalam tubuh kita. Itu pun tidak mampu, ya, untuk bisa menerangkan uniknya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan intricate. Intricate itu sesuatu yang rumit, ya, apa itu? Rumit, dan kemudian berbluk-bluk, ya. Ya, dan begitulah, ya. Kalau seperti benang itu udah benang kusut namanya. Tapi disitulah keunikannya, disitulah keindahannya, disitulah hebatnya. Jadi walaupun tidak dapat diterangkan secara mendetail, ya, sebagai orang percaya, kami akan terus mempercayai Allah itu Esa, ya, bukan tiga seperti orang katakan. Walaupun Allah yang Esa itu terdiri dari tiga pribadi, ya, exist three person, ya. Jadi tiga pribadi tapi satu hakikat, sama-sama kekal, sama-sama sederajat. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hubungan yang unik. Nah, sekarang dari pembacaan tadi, soal tema kita adalah baptism, ya, tentang baptisan. Kita tahu bahwa baptisan itu adalah lambang pertobatan, ya, bahwa baptisan itu tanda pertobatan seseorang dari seseorang yang berdosa, ya. Jadi dia bertobat. Jadi pertobatannya itu, kata barang siapa tidak dibaptis, ya dihukum, kan itu dalam Markus 16 itu ayat yang ke-16.
Jadi orang yang percaya harus dibaptis. Itu tanda pertobatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu berdosa sehingga dia harus dibaptis, kan gitu? Karena dikatakan oleh firman Allah daripada ketika dia sudah selesai dibaptis, inilah anak, Roh Tuhan turun kepadanya dan firman Bapa datang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini saya mau katakan kepada kita, mengapa Yesus Kristus meminta untuk dirinya dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Tentu saja tidak. Dia melakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, to fulfill his earthly mission. Jadi, untuk menggenapi misinya di muka bumi ini. Jadi, sebagai manusia, ya, bukan karena dia nanti bagian terakhir ada, bukan karena dia berdosa lalu dibaptis. Makanya dia minta dibaptis. Karena udah kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis tidak berani. Orang membuka tali kasutnya aja aku nggak layak. Saya membaptis kamu dengan air, dia membaptis kamu dengan api. Bagaimana mungkin aku bisa membaptis dia? Tapi Yesus minta supaya dibaptis. Ya, itulah sebabnya ketika dia setelah dibaptis kan dia mulai pelayanan dengan dalam dalam Matius 4 ayat 17, setelah selesai dibaptis dia berkata, bertobatlah. Ya. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, di situ dia mulai pelayanan itu. Yang kedua, he was giving us an example to follow. Jadi dia ingin memberikan teladan, memberikan contoh, atau dia sedang memberikan contoh kepada kita untuk kita ikuti. Kalau dia yang dari sorga saja memberikan teladan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, siapa kita? Itu sebabnya orang yang tidak dibaptis, kata firman Allah, dia dihukum. Oh, baiklah saya baca dulu dalam Markus, ya. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu firman Allah. Jadi biarlah kita mengikuti contoh. Lalu yang ketiga, dia sedang mengumumkan mulainya pelayanan publik itu kepada masyarakat, ya. Dengan dia sudah dibaptis, kita dengar ada suara Roh Allah turun seperti burung merpati, lalu suara dari Bapa turun mengatakan inilah anak yang kukasihi. Artinya mau saya katakan, kita harus dengar kepada dia, kita harus dengar firman yang disampaikannya. Karena dia itu adalah firman itu sendiri yang berinkarnasi, datang sebagai manusia, wujud manusia, 100% manusia, 100% juga Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia memang mati dalam 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18. Dia mati memang dalam kemanusiaannya, tapi ke dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati, karena dia co-eternal bersama dengan Bapa itu. Dia sama-sama kekal, co-equal, sama-sama sederajat, dan satu hakikat, dan tidak bisa dipisahkan. Itulah uniknya dia. Jadi disitulah mulai pelayanan publik itu. Nah, ini yang saya mau katakan tadi yang terakhir, bahwa mengapa Yesus menikmati atau dibaptis. He was baptized for the sin of the nation. Jadi kan dia mengangkat semua beban dosa manusia. Jadi di pundaknya. Itu sebabnya ketika dia ada di kayu salib, terkutuklah orang yang berada di kayu salib, ya. Jadi orang-orang yang di kayu salib itu terkutuk. Tapi dia rela
menjadi kutuk agar saya dan saudara bebas dari segala kutuk itu. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dan itu sebabnya ketika dia dibaptis, bukan karena dia berdosa, tetapi dalam tanggung jawab yang besar yang sudah dipikulnya, yaitu membawa supaya dosa-dosa dunia ini, ya khususnya pada waktu itu satu bangsa, yaitu Israel. Ini kan kita cangkokkan saja kita ini, ya kan gitu kan. Ya, tapi bersyukur karena keras kepalanya itu apa penolakan mereka kepada Mesaya itu atau Mesias itu, akhirnya kita dapat keselamatan itu. Dan ini seringkali digoreng-goreng orang sebelah. Ya, mereka tidak mengerti firman Allah, tetapi mereka mencoba menggoreng-goreng. Ya, saya mau katakan ini seringkali digoreng-goreng oleh orang sebelah. Oh, yang selamat itu kan hanya orang Israel. Tapi nggak pernah dibilang, kita kan cangkokan. Ya, nggak pernah itu. Yang hanya diselamatkan itu orang, memang ada ayat itu. Tapi jangan lupa juga dong untuk menyambungkan ke tempat yang lain itu, bahwa kita orang-orang percaya menerima dia dicangkokkan. Dan itu sebabnya dia berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi jangan potong-potong. Kalau potong-potong, pelajari dengan lengkapan gitu ya. Supaya apa? Bahwa bagaimanapun kalian mutar-mutar, orang-orang yang suka mutar-mutar itu, iman kami tidak akan bergoyah. Karena fakta-fakta sejarah yang ada, karena bukti-bukti yang ada. Jadi mau apapun Anda katakan menggoncangkan iman kami, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kami. Dan kami hanya belajar untuk mengasihi dia, untuk taat terhadap firman-Nya dan apa yang dikatakannya. Dan kalau kami salah, kami minta maaf, minta ampun pada dia, dan dia siap untuk mengampuni kami. Dan tetapi bukan karena murahnya kasih karunia itu, jadi kami buat murahan, tidak. Justru karena kasihnya yang begitu luar biasa, kami sangat menghargai dia, sangat menghormati dia, sangat mengasihi dia. Karena dia sudah menunjukkan teladan. Jadi kalau Yesus dibaptis, bukan karena dia orang berdosa, bukan. Dia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke 13, 14, 15 itu. 14, saya baca saja supaya kadangkala ini pikiran ini bisa hang gitu. Ya. Saya baca dulu. Ini karena 4, ya ini dia. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita bersyukur pada Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang rela turun. Ini ada anjing saya ini. Lagi dia mau ribut minta keluar. Jadi begitu ya. Jangan katakan itu bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan ya orang berdosa ketika mereka dibaptis. Itu benar dan itu tidak salah ya.
Tetapi yang mau saya katakan bukan karena tadi sudah saya katakan alasan-alasan 4 alasan tadi mengapa dia harus dibaptis, ya. Bukan karena dia berdosa, bukan. Jadi manusia yang berdosa, dia yang suci, yang datang dari surga itu tanpa dosa, tanpa cacat. Itu sebabnya dia layak menjadi teladan kami. Dia layak, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah menyakiti di masa dia hidup di muka bumi ini. Walaupun dia berjuang memberitakan kabar kasih karunia itu, ada banyak yang menolak. Tapi itu hak setiap orang. Tapi saya mau katakan, satu kali akan terdengar banyak ratapan dan tangisan, karena banyak orang menolak dia. Tapi saya mau katakan, ada banyak juga sorak-sorai yang tidak terkatakan, karena ada banyak orang yang mempercayainya, apa yang telah diperbuatnya bagi dirinya, bagi orang banyak, bagi orang percaya, bagi orang beriman, bagi orang kudusnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, semoga kami mengambil yang terbaik mengikut Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Dan bagi engkau yang mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan mari kita berdoa. Ingat firman Allah katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengenal namanya, ketika mereka percaya, ketika mereka berdoa, Tuhan mendengar. Ketika mereka mengalami pergumulan, kesesakan, Tuhan menyertai. Dan Tuhan pasti melepaskan. Itu janji firman Allah. Bahkan bukan hanya itu, Dia akan muliakan engkau, Dia akan panjangkan umurmu, Dia akan berikan yang keselamatan daripada engkau, karena engkau terus percaya kepada Dia. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Dan engkau akan lakukan firman-Mu itu kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Dan lihat tangan-tangan yang diangkat, dan mari engkau datang kepada mereka, menolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Terima kasih. Biarlah mereka mengatakan pujian hormat kepada Bapa karena pertolongan yang kau lakukan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semuanya, dan kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita istirahat, jangan lupa untuk baca firman Allah, berdoa, dan nikmatilah dipsitnya dari Tuhan. Sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat memuliakan Tuhan. Mantap, mantap.